Terima kasih Anda masih bersama iNews Pagi. Pemirsa, sebanyak 347 anggota KPPS Manado reaktif COVID-19 setelah menjalani rapid test. Para anggota KPPS kemudian harus diperiksa lanjutan lewat swab test. Dinas Kesehatan Manado menggelar rapid test kepada 2.555 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hasilnya, 347 orang menunjukkan reaktif COVID-19 sehingga harus diperiksa lanjutan melalui swab test. Rapid test akan dilakukan secara berlanjut hingga pekan depan. Melihat hasil saat ini, tak menutup kemungkinan jumlah reaktif akan semakin bertambah. 155 orang dan yang di swab ada yang reaktif 347 orang. Rencananya semua yang reaktif di swab, tapi tergantung di lapangan nanti ada yang mungkin tidak bersedia di swab atau nanti datang pada besok harinya. Jadi kita masih menunggu hasil swab yang sudah dikirim. Tapi yang rapid positif itu 347 orang. Pemeriksaan ini perlu dilakukan mengingat pilkada berlangsung di masa pandemi. Bagi petugas reaktif yang hasilnya positif COVID-19 akan ditangani oleh Satgas COVID-19 Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. 9 pengungsi erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diketahui reaktif setelah menjalani rapid test COVID-19. Mereka segera dirujuk ke Rumah Sakit Merah Putih Magelang untuk penanganan selanjutnya. Hingga hari Senin, pengungsi dengan hasil tes rapid reaktif bertambah 6 pengungsi sehingga total menjadi 9 pengungsi reaktif rapid test COVID-19. Keenam pengungsi ini berasal dari Desa Keningar, Kecamatan Dukun, yang menempati wilayah Desa Ngeraja, Kecamatan Mungkit, Magelang. Total 9 pengungsi dengan hasil tes reaktif tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani swab test. Selain 9 reaktif, 4 pengungsi juga disertai komorbid atau penyakit penyerta. Sejak hari pertama rapid sampai dengan sekarang, temukan ada 9 yang reaktif. Jadi ini pakai rapid test. 9 reaktif di beberapa di tiga tempat pengungsian ditemukan 9. Kemudian tadi untuk pengungsian yang hari ini dari Keningal ada 4 yang komorbid sehingga langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Merah Putih. Tidak hanya rapid test, setiap posko juga ditata sedemikian rupa menggunakan sekat atau bilik pemisah dari papan kayu. Diharapkan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan rapid test, setiap pengungsi masuk mampu mencegah penyebaran virus COVID di kawasan pengungsian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Puluhan relawan yang bertugas di pengungsian Gelagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta menjalani tes rapid. Relawan wajib tes rapid untuk mengantisipasi persebaran COVID-19 di lingkungan pengungsian. Karena selama di pengungsian, relawan melayani dan berinteraksi dengan pengungsi Gunung Merapi. Sementara sampai saat ini Desa Gelagaharjo masuk kategori zona hijau dan diharapkan tidak ada persebaran virus corona di pengungsian. Karena seperti ini aja, erupsi aja cepat-cepatnya untuk memberi masukan atau memberitahu untuk kesehatan teman-teman kita relawan dan yang mau untuk dirapid, Mas. artinya untuk menjaga kesehatan semua ya Pak? Ya, karena juga itu kan hubungannya langsung dengan masyarakat seperti ya. Para pengungsi juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti mengecek suhu tubuh, mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu jalur evakuasi di Klaten, Jawa Tengah rusak parah. Warga pun mencari sendiri jalur alternatif dengan memanfaatkan jalur perkampungan. Jalur utama di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah rusak. Padahal jalur ini adalah jalur evakuasi utama para pengungsi menuju shelter jika Gunung Merapi erupsi. Namun jalur ini rusak sepanjang 5 km. Kerusakan diperparah karena truk material galian C yang kerap melintas. Warga Tegal Mulyo pun berupaya mencari jalur alternatif evakuasi melalui jalur perkampungan.
Jalurnya PU sampai saat ini belum ada perbaikan. Kami telah meletakkan jalur yang miliknya warga masyarakat atau jalur kampung. Itu kebetulan kami sudah minta izin dengan Kepala Desa Tanggil maupun Teluk Batu, juga izin kepada masyarakat Teluk Batu dan Tanggil. Mereka memperbolehkan jalan mereka untuk dibuat pengungsian dari jalur evakuasi. Pihak pemerintah provinsi akan menganggarkan pembangunan jalur evakuasi sebesar 14 miliar rupiah. Penampungan bagi warga dan ternak warga juga telah disiapkan mengingat Gunung Merapi berstatus siaga. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Memperingati Hari Pahlawan, PT KAI Daob 9 Jember memberikan tiket gratis kepada tenaga kesehatan dan guru. Sementara itu, Kuarda Pramuka bersama Satgas COVID-19 Bangka Belitung memberikan bunga sebagai bentuk dorongan semangat kepada tenaga medis dan pasien COVID-19. Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2020 menjadi hari keberuntungan bagi sejumlah tenaga medis dan guru yang ada di Jember, Jawa Timur. Sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan, PT KAI Daob 9 memberikan voucher tiket kereta api gratis untuk kelas ekonomi dan eksekutif dengan berbagai tujuan di Pulau Jawa. Saya bersyukur sekali ya, terima kasih kereta api mempedulikan tenaga kesehatan seperti saya untuk mendapatkan tiket voucher gratis kelas eksekutif. Ini tadi saya dapatkan kelas eksekutif. KAI Daob 9 memberikan apresiasi yang diberikan untuk guru sama tenaga medis. Nah, dalam hal ini guru yang mendapat itu dari tingkat TK hingga SMA ataupun sederajat, serta tenaga medis. Yang dikecualikan adalah dokter, kemudian petugas administrasi dan tata usaha. Total tiket yang disediakan PT KAI Daob 9 Jember terdapat 334 tiket gratis, terdiri dari 100 KA kelas eksekutif dan 234 untuk kelas ekonomi. Untuk mendapatkan tiket gratis, PT KAI Daob 9 Jember mensyaratkan KTP, kartu anggota tenaga medis dan guru, yang dapat ditukarkan voucher tiket gratis kereta. Keseluruhan voucher berlaku hingga akhir November 2020. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Di Wisma BKPSDM Provinsi Bangka Belitung inilah sejumlah pasien COVID-19 dirawat selama menjalani masa karantina, termasuk tenaga medis yang menanganinya. Di Bangka Belitung hingga saat ini, terdata sebanyak 114 orang masih berjuang untuk sembuh dari virus corona. Untuk memberi semangat agar mereka cepat sembuh dari COVID-19, Kuarda Pramuka bersama Satgas COVID-19 Bangka Belitung memberikan sekuntum bunga berwarna merah putih kepada para tenaga medis dan pasien COVID-19. Bunga yang diberikan kepada para petugas medis berpakaian APD lengkap, kemudian diserahkan secara langsung kepada para pasien dan seluruh petugas medis di dalamnya. Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan sebagai bentuk motivasi dan memberikan dukungan semangat baik pada tenaga medis maupun para pasien yang berjuang melawan COVID-19. Berkorban jiwa raga sama seperti pahlawan kita dulu, tapi berbeda masanya dan berbeda cara berjuangnya. Jadi kami dari Kuarda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sama kakak-kakak sekarang hadir. Tidak banyak yang kami lakukan, kami memberikan buket merah putih berupa mawar. Itu membuktikan bahwa satu, mudah-mudahan nasionalisme kita tidak pernah luntur. Merah putih adalah lambang bendera kita, merah putih warnanya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di atas laut di kawasan Jembatan Emas Pangkal Bala, Pangkal Pinang. Melibatkan personil Basarnas, tabur bunga dilakukan dari atas kapal SAR sebagai tanda penghargaan atas perjuangan para pahlawan. Melalui kegiatan ini, semua pihak diharapkan dapat mengambil nilai moral serta memperkuat rasa nasionalisme dan spirit perjuangan para pahlawan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab dijadwalkan tiba di Jakarta di hari dari Arab Saudi pagi ini. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.